Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dadan Rayhan dengan NIM 091. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3, kelas FD3B. Pada kesempatan ini saya akan menjadi perwakilan dari teman-teman kelompok saya untuk melakukan pembukaan. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Website E-commerce Fashion Free Love terkurasi berbasis Laravel pada Reka. Reka sendiri adalah sebuah marketplace fashion pre-love terkurasi yang kami rancang dan bangun sepanjang 1 semester ini. Mulai dari riset pasar, penyusunan model, bisnis, strategi produk, dan juga brand, hingga implementasi website yang sudah live dan dapat diakses secara nyata di reka.umb.my.id. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan keseluruhan proses pengerjaan proyek secara runtut, mulai dari latar belakang dan permasalahan bisnis yang mendasari Reka, analisis pasar dan kompetitor strategi bisnis yang kami susun, implementasi teknis website, hingga hasil dan evaluasi yang telah kami capai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai di bagian yang pertama. Di sini, untuk dosen pengampu dari mata kuliah e-commerce sendiri, yaitu Bapak Dedi Chandra, Haludin, STMT, dan di kelompok 3 sendiri, kami beranggotakan Ardi Muhammad dengan NIM 001, Fatan Mafajan Sulistian Nasir dengan NIM 047, Muhammad Hiji Taurik dengan NIM 088, saya sendiri dengan NIM 091, lalu Muhammad Rizky Febrian dengan NIM 094, lalu juga Neo Seika Isnaini. Berikut ini adalah agenda presentasi kami hari ini. Kami akan membagi presentasi menjadi 6 bagian utama, yaitu pertama gambaran bisnis yang cukup latar belakang, penilaian sektor, lalu juga permasalahan yang ingin diselesaikan, dan solusi yang kami tawarkan. Kedua, analisis pasar yang mencakup target pasar, analisis kompetitor, dan tren industri terkini. Ketiga, strategi bisnis yang mencakup bisnis model kanvas dan strategi produk beserta brand. Keempat, implementasi teknis yang membahas arsitektur website, teknologi yang digunakan, dan struktur sistem. Kelima, hasil dan evaluasi yang menampilkan tampilan nyata website mereka yang sudah kami bangun, landing page, serta penghasilan optimasi. Dan terakhir, kami akan menutup dengan kesimpulan dan rencana pengembangan ke depannya. Baik, yang pertama ini ada gambaran bisnis. Pertama itu ada latar belakang pemilihan sektor bisnis. Eh, di sini kami berdasarkan konvergensi 3 faktor, yaitu pertumbuhan digital yang pesat, tekanan lingkungan dari limbah tekstil yang nyata, dan pergeseran preferensi gadget yang belum terlayani optimal, menjadi fondasi pemilihan sektor fashion pre-love terkurasi untuk mereka. Untuk latar belakang pemilihan sektor sendiri, terdapat 6 latar belakang yang mendasari kami memilih sektor bisnis ini. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Dari masalah sendiri, mahasiswa dan pekerja muda urban menghadapi dilema antara tampil bergaya mengikuti tren dan keterbatasan anggaran di tengah kesadaran lingkungan yang mulai tumbuh terhadap fast fashion. Lalu juga struktur pasar pre-love di Indonesia tersebar dan minim standarisasi. Sebagian besar transaksi terjadi lewat marketplace umum, akun Instagram pribadi, atau grup jual beli tanpa mekanisme. Lalu di sini ada analisis solusi existing dan gap pasar. Pertama ada carousel, yaitu ruang beli lintas kategori dengan tawar-menawar langsung, namun minim kurasi kualitas terpusat. Lalu ada Prelo, menjamin keaslian produk, namun skala dan brand awareness masih terbatas. Tinkerlust dan Handstreet, kurasi ketat dan sistem escrow untuk barang branded premium, namun harga tidak realistis untuk mahasiswa. Selanjutnya ada solusi yang diusulkan, yaitu Reka. Setiap barang yang masuk ke platform melalui proses verifikasi kondisi sebelum ditayangkan. Itu yang kami lakukan. Yang pertama, kurasi dan verifikasi. Jadi setiap produk melalui pengecekan kondisi fisik sebelum tayang. Jadi ada grading jelas, seperti ada grading A, B, dan seterusnya. Kemudian ada harga terjangkau. Fokus pada kategori casual streetwear, bukan barang branded mewah. Tetap ramah di kantong mahasiswa. Lalu ada dampak berkelanjutan, memperpanjang siklus pakaian, menekan kontribusi terhadap limbah tekstil nasional. Selanjutnya di sini ada tujuan bisnis Reka. Untuk visinya sendiri, kami menjadi platform pre-love terpercaya nomor 1 bagi generasi muda Indonesia dalam berekspresi lewat gaya berpakaian yang berkelanjutan.
Untuk misinya sendiri, menyediakan barang pre-love terverifikasi dengan harga yang terjangkau, membangun komunitas gaya hidup berkelanjutan, memperpanjang siklus hidup pakaian, dan memberdayakan penjual individu. Untuk tujuannya sendiri, membangun basis pengguna aktif di kota berbasis kampus, membentuk standar kurasi kualitas, serta mencapai keberlanjutan operasional jangka menengah. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil dan identitas brand Reka. Reka yang memiliki quotes Make Space for Your Style dipercaya bahwa pakaian tidak pernah benar-benar usai begitu pemilik pertamanya berhenti memakainya. Jadi, yaitu hanya menunggu babak berikutnya. Reka ini merupakan kurator bukan sekedar lapak. Di sini juga merupakan usahanya e-commerce marketplace situsi dengan model kurasi terpusat, model bisnis yang pre-love terkurasi, komisi transaksi dan biaya terverifikasi, opsi konsinyasi, dan memiliki advantage kurasi kualitas terstandarisasi khusus casual atau streetwear yang harganya terjangkau dan komunitas kampus. Yaitu selanjutnya target pasar STP atau segmentation, targeting dan positioning, dan buyer persona. Yang untuk segmentation di usia 18 hingga 27 tahun yang berbasis kota memiliki kampus terbesar dan juga sadar tren namun sensitif anggaran. Lalu targetingnya ya tadi dari 18 hingga 27 tahun. Dan terakhir ada positioning yang merupakan marketplace pre-love terkurasi untuk casual streetwear mengisi celah antara marketplace umum dan platform luxury. Di sini ada buyer personanya, contohnya. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Di analisis kompetitor ini, kami membandingkan Reka dengan beberapa platform lain yang memiliki layanan serupa. Hasil analisis menunjukkan bahwa Reka memiliki keunggulan pada proses kurasi dan verifikasi produk sebelum dijual sehingga kualitas barang lebih terjamin. Selain itu juga, Reka juga memberikan pengalaman transaksi yang lebih aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, berikut kompetitornya ada 5, Carousel, 13, Unstreet, Prelove.co.id, dan Badana Nina. Oke, yang selanjutnya ada slot analisis Reka. Di slot ini, dari sisi strength, mereka memiliki proses kurasi produk, harga yang terjangkau, dan mendukung konsep sustainable fashion. Untuk weakness-nya itu, sebagai startup baru, kami masih perlu meningkatkan brand awareness dan jumlah pengguna. Untuk sisi opportunity, tren penggunaan produk pre-love terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dan terakhir, threats-nya, mereka menghadapi persaingan dengan marketplace besar serta perubahan tren fashion yang cukup cepat. Yang selanjutnya ada tren industri dan analisis pasar singkat. Saat ini, industri fashion pre-love mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup keberlanjutan. Selain itu juga, masyarakat mulai mempertimbangkan harga serta kualitas produk sehingga pakaian pre-love memiliki peluang yang cukup besar untuk terus berkembang. Kondisi tersebut juga menjadi peluang bagi mereka untuk menghadirkan platform yang terpercaya dalam jual beli pakaian pre-love. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Nah, di sini BMC-nya akan menggambarkan bagaimana model bisnis mereka itu dijalankan. Dimulai dari yang kiri itu key partners merupakan mitra utama seperti penyedia payment gateway, jasa ekspedisi dan para seller. Selanjutnya ada key activity yaitu proses kurasi produk, pengelolaan website, transaksi dan pemasaran. Kemudian key resource yang memiliki berupa website, database, tim pengembang, serta identitas merek. Lalu pada bagian value proposition, mereka menawarkan pakaian pre-love yang telah dikurasi sehingga kualitasnya lebih terjamin dengan harga yang terjangkau. Lalu ada customer relationship yang dibangun melalui pelayanan responsif dan transaksi yang aman. Lalu channel yang digunakan sebagai website, platform utama, dan media sosial sebagai sarana promosi. Untuk customer segment, target utama kami adalah mahasiswa dan pekerja muda. Sedangkan untuk bagian bawah, yaitu cost struktur yang meliputi biaya operasional, pengembangan website, dan pemasaran.
Dan kemudian terakhirnya itu revenue stream, berasal dari komisi, transaksi, serta layanan yang tersedia di platform. Pembahasan selanjutnya ada strategi produk dan brand. Di sini itu kita memiliki 25 produk, 5 kategori produk, dan ini merupakan tangkapan layar katalog produk mereka. Di bawah ini ada contoh pricing strateginya, yang dimana yang dimana ini kita menggunakan 20% margin, dan harga jualnya seperti itu contohnya. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Fatan Novajan Sulistia Nasir, itu pendekatan teknis pengembangan. Sebelum masuk ke arsitektur, arsitektur kami ingin menjelaskan satu keputusan teknis penting. Kelompok kami memilih membangun website rekam menggunakan Laravel dengan custom kode, alih-alih WordPress dan WooCommerce yang disebutkan pada rubrik terstruktur tugas besar. Pertimbangan utama kami adalah konsistensi stack teknis yang sudah kami kuasai sebagai kelompok, sehingga proses pengembangan bisa lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan spesifik Reka sebagai marketplace kurasi. Bukan sekadar toko online generik, stack teknis yang kami gunakan adalah Laravel versi 13 dengan PHP 8.3, database MySQL, Tailwind CSS untuk styling, dan Laravel Breezy untuk scaffolding, autentikasi berbasis Blade, dan Tailwind. Kombinasi ini memberi kami kontrol penuh atas performa dan tampilan sekaligus tetap efisien dalam waktu pengembangan. Selanjutnya arsitektur dan desain muka front-end mereka mengadopsi konsep desain modern minimalis dan clean UI untuk menonjolkan produk pakaian preloved yang ditawarkan agar memberi kesan eksklusif dan premium. Komposisi warna yang kami gunakan didominasi palet monokromatik yaitu hitam, putih, dan abu-abu. Dipadukan dengan akses modern pada elemen interaktif seperti tombol dan tautan. Pengguna warna ini, pengguna warna netral ini bertujuan mengurangi distraksi visual sehingga fokus utama pengguna tetap tertuju pada katalog produk. Selain aspek visual, arsitektur front-end kami dirancang dengan prinsip mobile first dan responsive design, memastikan tata letak dan fungsionalitas situs dapat beradaptasi optimal di berbagai ukuran layar, mulai dari smartphone hingga desktop. Fokus utama dari pemilihan tema ini adalah peningkatan user experience dengan antarmuka yang berhasil dan navigasi yang intuitif. Proses pencarian hingga pembelian produk dapat dilakukan secara efisien. Pendekatan tema premium ini sangat krusial dalam bisnis pakaian preloved karena mampu mengeliminasi stigma barang bekas dan menggantinya dengan persepsi sustainable fashion yang bernilai tinggi dan berkualitas. Lalu slide selanjutnya, teknologi dan library yang digunakan oleh kelompok kami, fungsionalitas dan interaktivitas sistem, mereka mengintegrasikan 8 plugin dan library standar industri Laravel. Laravel Breezy menyediakan implementasi standar autentikasi yang aman dan mudah kustomisasi. Laravel Fit berperan krusial dalam manajemen aset front-end dan dengan hot mode replacement yang memungkinkan perubahan antarmuka terlihat instan dan tanpa preload. Tailwind CSS dipilih sebagai kerangka kerja styling utama dengan pendekatan utility first yang efisien. Alpine.js bertindak sebagai pelengkap Tailwind untuk menangani interaktivitas sisi klien seperti drop down dan modal tanpa memerlukan framework yang lebih berat seperti React atau Vue. Midrange diintegrasikan sebagai payment gateway utama untuk memastikan transaksi finansial diproses dengan standar keamanan tinggi dan mendukung berbagai kanal pembayaran lokal. Terakhir, Lucid Lycon Suite R2 dan AOS animasi on scroll menyimpulkan aspek visual dan pengalaman pengguna, mulai dari ikon yang konsisten, notifikasi yang elegan, hingga animasi halus saat pengguna menggulir halaman. Lalu selanjutnya
struktur sistem sitemap dan navigasi. Peta situs reka dirancang untuk mempresentasikan hierarki informasi dan alur navigasi aplikasi disusun agar pengguna dapat menemukan produk dan informasi dengan jumlah klik seminimal mungkin. Struktur utamanya dimulai dari home, lalu shop, dan terbagi ke 5 kategori: hoodie, kaos, celana, jaket, dan aksesoris. Dilanjutkan produk detail, about us, dan kontak. Untuk transaksi ada cart, checkout, dan wishlist, serta login dan register bagi pengunjung baru. Pengguna yang sudah login dapat mengakses My Account dengan dashboard, profile, dan orders. Dan secara terpisah ada admin dashboard dengan product management, order management, dan customer management yang hanya bisa diakses oleh role admin. Sistem navigasi utama ditempatkan pada header situs untuk memastikan aksesibilitas tinggi di seluruh halaman dengan menu-menu seperti home, shop, about us, kontak, card, dan serta login atau register atau my account yang bersifat dinamis tergantung status login pengguna. Selanjutnya, tampilan website, beranda, dan katalog. Berikut adalah tampilan nyata dari website Reka yang sudah kami implementasikan dan sudah live dapat diakses Reka UMB My ID. Di sebelah kiri adalah halaman utama atau home yang menampilkan hero section dengan identitas brand Reka serta produk-produk unggulan mengikuti tema desain monokromatik yang sudah kami bahas sebelumnya. Di sebelah kanannya adalah halaman katalog produk baru, shop, tempat pengguna dapat menjelajahi 25 produk kami yang terbagi ke 5 kategori. Kategori tersebut yang tadi sudah disebutkan, yaitu hoodie, kaos, celana, jaket, dan aksesoris, lengkap dengan fitur penyaringan untuk mempermudah pencarian. Lalu detail produk dan keranjang. Halaman detail produk ini di sebelah kiri menampilkan informasi lengkap sebuah item reloved, termasuk deskripsi, ukuran, dan kondisi hasil verifikasi tim kurasi kami. Di sebelah kanannya adalah halaman keranjang belanja, tempat pengguna dapat meninjau kembali item yang akan dibeli sebelum melanjutkan ke proses checkout. Kedua halaman ini dirancang dengan navigasi yang intuitif sesuai prinsip clean UI yang kami terapkan di seluruh situs. Lalu selanjutnya, proses checkout Reka kami rancang dalam 3 tahap yang jelas. Tahap pertama adalah pengisian informasi pengiriman oleh pembeli. Tahap kedua adalah pembayaran yang terintegrasi langsung dengan Midrange sebagai payment gateway, mendukung berbagai metode pembayaran lokal Indonesia seperti transfer bank, e-wallet, dan QRIS. Dan tahap ketiga adalah konfirmasi pesanan, di mana mendapat ringkasan transaksi yang telah berhasil dilakukan. Integrasi dengan Midrange ini memastikan seluruh transaksi finansial diproses dengan standar keamanan tinggi, sesuai dengan yang kami jelaskan pada bagian arsitektur teknis sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Ardi Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi mengenai tampilan website, akun pelanggan, dan admin dashboard. Nah, halaman akun pelanggan di sebelah kiri memungkinkan pengguna yang sudah login untuk mengakses dashboard personal, profil, dan riwayat pesanan mereka. Sementara di sebelah kanan adalah admin dashboard yang hanya dapat diakses oleh role admin, digunakan untuk mengelola produk, pesanan, dan data pelanggan. Pemisahan akses berbasis role ini penting untuk menjaga keamanan data dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola operasional platform mereka. Selanjutnya yaitu landing page, headline, dan value proposition. Untuk mendukung produk unggulan berupa koleksi celana, pre-love dari brand ternama seperti Adidas, Dickies, Nike, dan Uniqlo, kami merancang landing page khusus. Headline yang kami gunakan adalah Make Space for Style, Modern Apparel Design, for Everyday Life, Effortless, Sustainable, and Will to Move with You. Ditampilkan di sebelah kiri, sementara value proposition di sebelah kanan. Menjawab pertanyaan mengapa harus memilih antara harga terjangkau dan kualitas brand ternama. Mereka hadir dengan koleksi celana pre-love yang
telah diverifikasi kondisinya oleh tim kurasi kami sebelum tayang, bukan sekedar dipoto lalu dijual seperti di marketplace pada umumnya. Selanjutnya, produk benefit, testimoni, and CTA. Melengkapi landing page, bagian produk benefit menjelaskan bahwa setiap celana preloved yang dijual di Reka telah melalui proses verifikasi kondisi oleh tim kurasi sebelum ditayangkan, sehingga pembeli mendapat kepastian kondisi fisik yang sesuai deskripsi. 4 pilihan produk pada landing page ini, celana Adidas hitam, Dickies biru, Nike beige, dan Uniqlo olive. Dipilih karena mewakili kombinasi popularitas brand dan variasi gaya yang cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Bagian sosial vlog menampilkan testimoni pelanggan yang membangun kepercayaan calon pembelian baru, dan bagian call to action mengarahkan pengunjung untuk langsung menuju koleksi produk unggulan, mendorong konversi dari pengunjung menjadi pembeli. Selanjutnya, hasil optimasi website Backspace Insight. Untuk mengukur kualitas teknik website Reka secara objektif, kami melakukan pengujian menggunakan Google Backspace Insight dan Lighthouse pada Juli 2026. Untuk mode mobile, skor performance mencapai 84 dari 100, accessibility 92, sedangkan best practice dan SEO masing-masing sempurna 100 dan dari 100. Untuk mode desktop, skor performance meningkat menjadi 99, accessibility 94, dengan best practice dan SEO tetap sempurna di 100. Selisih skor performance antara mobil dan desktop merupakan pola umum pada pengujian Lighthouse, karena simulasi mobil menggunakan throttling jaringan dan CPU yang lebih rendah untuk merepresentasikan kondisi perangkat selalu rata-rata. Skor SEO dan best practice yang sempurna di kedua mode mengonfirmasi bahwa meta title, meta description, URL berbasis slug, serta praktik pengembangan web modern yang kami terapkan sudah memenuhi seluruh kriteria dasar audit Lighthouse. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan Reka, hadir untuk mengisi celah pasar yang nyata antara marketplace umum yang minim kurasi dan platform luxury yang tidak terjangkau bagi mahasiswa. Model bisnis C2C marketplace terkunci dengan verifikasi kondisi barang menjadi diferensiasi utama kami dibanding kompetitor existing seperti Carousel, Tinkerlust, maupun Hunter Street. Yang penting, website Reka bukan sekadar rencana di atas kertas. Kami telah benar-benar mengimplementasikan dan meluncurkannya secara live di alamat reka.umb.my.id menggunakan Laravel dengan 25 produk pada 5 kategori. Hasil pengujian Backspace Insight juga menunjukkan performa yang solid dengan skor SEO dan best practice yang sempurna 100 dari 100 di kedua mobile maupun desktop. Secara keseluruhan, proyek ini menjadi penerapan nyata dari konsep-konsep e-commerce yang telah kami pelajari, mulai dari analisis bisnis yang mendalam hingga implementasi teknis yang benar-benar fungsional dan dapat diakses publik. Selanjutnya, saran dan pengembangan. Untuk pengembangan Reka ke depan, kami mengusulkan 4 arahan utama. Pertama, pengembangan fitur live shopping untuk menampilkan kondisi asli barang pre-loved secara transparan dan interaktif, sejalan dengan tren live commerce yang terus tumbuh di Indonesia. Kedua, ekspansi ke kota-kota kampus lain di luar Bandung, Yogyakarta, dan Malang untuk memperluas basis pengguna. Ketiga, pengembangan produk loyalitas berbasis komunitas kampus untuk memperkuat retensi pengguna jangka panjang. Dan keempat, optimasi performa mobile lebih lanjut. Mengingat skor performance mobile kami saat ini 84, masih ada ruang perbaikan melalui optimasi lanjutan pada aset gambar dan proses landing halaman. Nama saya Neo Seika Isnaini dengan NIM 105. Di sini saya akan melakukan demo dari perspektif admin. Hal pertama yang dilakukan adalah login sebagai admin. Di sini admin akan langsung dibawa ke dalam dashboard admin. Di halaman utamanya terdapat beberapa informasi penting seperti total produk, total order, dan ada berapa jumlah barang yang terjual. Di sini juga terdapat ada
list order paling terbaru, yang dimana diambil dari halaman order di sini. Di sini admin bisa melihat bahwa sebelumnya ada customer yang memesan hoodie Champion Navy, yang dimana payment statusnya masih pending, tetapi barang tersebut sudah di-preserve agar tidak diambil oleh customer lain. Lalu di halaman produk ada list produk mulai dari celana, hoodie, jaket, kaos, kemeja. Di sini juga filternya dapat digunakan. Jika saya memilih celana, maka akan muncul celana saja. Jika memilih hoodie, maka akan muncul hoodie saja. Di sini juga admin dapat mengedit nama dari produk tersebut atau mengganti harga dari produk tersebut. Di sini contohnya dari 150.000 menjadi 150.000. Lalu untuk nama produknya kita bisa ganti menjadi Adidas. Kondisi juga di sini ada, kita bisa memilih antara kondisi baru, seperti baru, kondisi bagus, dan kondisi normal. Begitu juga dengan size-nya. Dan untuk statusnya sendiri, di sini ada status available, reserve, atau sold. Jika memilih save change, maka di sini namanya akan berubah yang awalnya Nike menjadi Adidas. Lalu harganya juga yang awalnya 150.000 menjadi 200.000. Di sini jika melihat di toko, maka semuanya juga ikut berubah. Mungkin cukup sekian demo dari perspektif admin. Saya Muhammad Hijri Thorik Ma'ruf dengan NIM 088 akan mencoba melakukan checkout sebagai customer di website rekumb.my.id. Nah, di landing page sendiri ini ada fitur produk, ada kategori produk. Di sini barangnya sudah habis ya, dipakai checkout. Oke, kita akan coba cek dulu di produknya apa. Nah, kebetulan ada jaket Adidas hitam yang available. Kita bisa tambahkan ke keranjang atau langsung buy it now saja. Oke, karena di halaman profil sendiri saya sudah mengisi alamat lengkap ya. Jadi tidak perlu mengisi ulang pada saat ingin check out. Nah, di sini payment methodnya kita pakai credit card. Credit card di sini 48111111. Expiration date-nya bulan maaf tahun 27 23. Oke, pay di sini payment successful. Mana seharusnya si Adidas jaket Adidas tersebut harusnya sudah tidak tersedia ya karena sudah saya check out. Produk jaket Adidas. Nah, sudah barang habis. Di profil kita coba lihat history my order-nya ini seharusnya sukses ya. Kita coba cek limit runs-nya. Nah, card payment 200.000 ini sukses karena sudah dibayar. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasi sebagai customer dari saya. Demikian presentasi tugas besar UAS mata kuliah e-commerce dari kelompok 3 mengenai reka. Materi spesial Prelob terkurasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.